Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, ketika seseorang mengalami gagal ginjal kronis, pasti salah satu hal yang harus dilakukan adalah wajib, ya ini namanya cuci darah untuk menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak lagi bekerja sebagaimana mestinya. Meskipun membawa dampak baik bagi kehidupan pasien, tapi ternyata ada beberapa efek samping yang dirasakan. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Kita akan mengenal apa saja sih efek samping dari cuci darah. Oke, ngomong-ngomong tentang ginjal, kita akan membahas terlebih dahulu nih pemirsa, mitos fakta seputar kesehatan ginjal. Ya, ginjal ini kan organ yang penting dan kadang-kala kita kayak, aduh, apa yang harus dilakukan? Ini beneran fakta seperti ini atau mitos ya? Nah, kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Menahan buang air kecil sebabkan penyakit ginjal. Siapa dari Anda yang sampai sekarang udah usia dewasa masih suka nahan pipis, nahan buang air kecil? Ini biasanya terjadi sama anak-anaknya sampai akhirnya ngompol-ngompol. Tapi ternyata ada juga ya untuk orang dewasa yang suka menahan buang air kecil atau pipis. Bukan berarti menahannya karena malas ke toilet mungkin ya pemirsa, karena ada satu dan lain hal. Mungkin lagi berkendara, mungkin lagi di tengah-tengah pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan, harus standby, fokus sama pekerjaannya, sehingga akhirnya mau buang air kecil aja susah banget, mau pipis itu susah banget. Nah, pertanyaannya ketika kita sering mendengar ya, entah itu omongan orang atau kita baca di berbagai macam platform digital, mengatakan kalau kita suka nahan buang air kecil atau nahan pipis, ini bisa menyebabkan ginjal kita jadi sakit atau rusak atau mengalami gangguan kesehatan. Wah, serem juga ya. Nanti akan kita bahas nih sama pakarnya, apakah benar menahan buang air kecil ini bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal. Oke, kita lanjut mitos fakta yang kedua pemirsa. Hidup penderita penyakit ginjal tak bertahan lama. Waduh, ya sekali lagi ya, namanya umur itu kan Tuhan yang tahu ya pemirsa ya. Tapi kalau kita sering mendengar ini lagi-lagi ya, kita akan membuktikan ini mitos atau fakta. Bahwasanya pasien dengan gangguan ginjal atau gangguan kesehatan pada ginjal ini hidupnya tidak akan lama. Biasanya akan divonis bertanya cuma berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita semuanya untuk mengetahui ya, apakah memang benar ketika seseorang ditegakkan diagnosis, divonis bahwa ginjalnya bermasalah, maka angka harapan hidupnya udah pendek atau sudah tidak lama. Atau sebenarnya tergantung juga pada jenis gangguannya seperti apa, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut mitos fakta yang ketiga pemirsa. Penyakit ginjal hanya menyerang orang tua. Proses degeneratif, proses aging memang membuat sistem kekebalan tubuh, sistem kesehatan tubuh dan lain sebagainya, metabolisme dan lain sebagainya pasti akan menurun. Tapi kalau kita berbicara tentang ginjal, ini kan erat kaitannya dengan apa yang menjadi intake-nya kita, apa yang menjadi asupan masuk ke dalam tubuh kita, pencernaan kita, makanan kita, minuman kita terutama. Nah, apakah ini berarti bahwasanya hanya orang-orang lanjut usia atau lansia yang akan mengalami penyakit ginjal atau gangguan kesehatan dengan ginjal, atau anak-anak, remaja atau dewasa produktif pun bisa? Karena kita berpikir sekarang ini sedentary lifestyle udah ada di mana-mana ya pemirsa, apalagi mungkin selama pandemi juga banyak nggak bisa kemana-mana, akhirnya cuman tidur, rebahan, makan, dan akhirnya online dan mengonsumsi banyak sekali makanan minuman yang tidak baik dan bisa berujung pada ginjal. Oke, nanti kita akan bahas apakah memang anak-anak muda, dewasa produktif ini juga bisa mengalami gangguan ginjal. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Pengujian untuk penyakit ginjal adalah proses yang panjang dan mahal. Ini yang sering kali terjadi di masyarakat kita. Ketika mereka mengalami gangguan dengan kesehatan ginjal, mereka berpikir antara oke, lanjut nggak nih? Atau ini go atau stop nih gitu ya. Atau pause di tengah-tengah nih. Kenapa? Pikirannya bukan karena nggak ingin sembuh ya pemirsa ya, tapi kerasa kayak aduh ini it's gonna be a long journey ya. Ini akan menjadi perjalanan yang sangat panjang dan it really cost gitu ya, akan sangat membutuhkan banyak sekali biaya. Nah, apakah memang semua jenis penyakit yang berhubungan dengan ginjal membutuhkan proses waktu treatment yang lama, panjang dan mahal? Nanti akan kita bahas juga ya. Oke, kita lihat yang terakhir, yang kelima pemirsa. Satu-satunya pengobatan penyakit ginjal adalah cuci darah. Seperti tema kita hari ini, cuci darah. Nah, ini kalau kita sudah mendengar tentang cuci darah atau hemodialisis gitu, aduh itu kayak di pikiran kita udah gimana-gimana gitu ya. Nah, tapi apakah ujung-ujungnya
akhir-akhirnya pada kasus kesehatan ginjal ini akan dilakukan cuci darah atau tergantung tingkat dan jenis gangguan kesehatan apa yang terjadi di ginjal sehingga tidak harus berujung pada cuci darah. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar kesehatan ginjal dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas ya pemirsa ya beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan ginjal yang mungkin sering Anda dengar, sering Anda lihat, sering Anda baca di berbagai platform media digital. Nah, untuk membahasnya apakah ini beneran fakta atau mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Marihot Tambunan SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi dari Sici Hospital. Selamat pagi Dr. Marihot, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden. Kabar baik ya dok ya, sehat terus. Selamat datang di Bincang Sehati dok. Selamat pagi. Oke. Terima kasih. Dulu banget udah pernah kesini juga ya dok ya? Iya memang tahun 2015 waktu itu Hari Ginjal Sedunia. Hari Ginjal, oke seputar ginjal. Nah hari ini masih seputar ginjal dok. Sebelum kita bahas tentang tema besar kita hari ini cuci darah dok, efek sampingnya apa, kita mau bahas dulu mitos fakta seputar kesehatan ginjal dok. Ini mungkin udah banyak masyarakat yang akhirnya menyerap informasinya gitu ya dok. Kita mau luruskan nih dok, apakah ini beneran fakta atau mitos? Yang pertama adalah kalau sering nahan pipis, buang air kecil ini bisa menyebabkan ginjalnya sakit atau kerusakan pada ginjal. Betul nggak sih dok? Ya, sebelum saya menjawab ini, saya mengucapkan selamat pagi kepada pemirsa sekalian yang mengikuti acara ini. Mungkin di seluruh Indonesia yang bisa menjangkau dunia acara. Juga dong. Dunia. Bisa juga, oke. Ya, mengenai mitos atau fakta memang bahwa ini fakta ya, bahwa sering menahan kencing itu dapat menimbulkan penyakit ginjal. Ya, penyakit ginjal banyak. Salah satunya yang tersering adalah infeksi saluran kemih bagian bawah ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa memang masalah menahan air kencing ini khususnya bagi kaum perempuan ya, itu beda ya dengan kita lelaki ya, di tempat-tempat umum atau sedang berkendaraan ya. Ya kalau laki-laki kalau bisa laki kan ya kita udah alami lah ya sama-sama ya, di mana aja kalau memang udah waktunya ya nggak tahan. Nah dengan menahan kencing ini tentu saja berisiko untuk terjadinya infeksi saluran kemih bagian bawah atau yang kita kenal namanya sistitis. Jadi ini adalah suatu fakta. Untuk itu memang diusahakanlah ya ketika memang sudah waktunya atau sudah ada keinginan untuk membuang air kecil ya jangan ditahan, dicarilah usaha ya untuk bisa membuang air kecil. Tapi sebenarnya kalau terjadi dengan katakanlah seperti infeksi saluran kemih bagian bawah gitu dok ya, ini akankah cuma sekali dua kali nahan pipis bisa terjadi atau ini sebenarnya sudah proses yang kronis banget, sudah panjang, udah lama sering melakukan ini akhirnya berujung pada ISK ini? Iya betul sekali ya, memang ini proses yang bukan baru pertama ya, mungkin sudah berlarut-larut ya kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Dia berlarut-larut sehingga ini berujung pada ISK. Jadi pemirsa kalau Anda udah mau pipis, sudah mau buang air kecil, ayo disegerakan ya, karena tidak baik juga nyimpen-nyimpen itu kan cuma kotoran ya dok ya, jatuhnya air itu ya dok ya. Oke ya, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Mitos atau fakta nih dok, hidup penderita penyakit ginjal ini tidak akan bertahan lama. Nah ini dok yang sering juga didengar oleh masyarakat kita. Pokoknya kalau orang divonis, didiagnosis, oke, ini ada penyakit ginjal, apapun penyakit ginjalnya pasti orang berpikir ginjal kan penting banget. Jadi kalau ada penyakit ginjal, ada masalah sama ginjal, udah deh. Wassalamualaikum lah bahasanya kan, udah pasti nggak bertahan lama dok. Gimana tuh? Akan segera check out ya istilah. Waktu cek ini udah habis. Gimana tuh dok? Urusan umur panjang, umur pendek kan itu sebenarnya urusan yang di atas ya. Betul. Tuhan ya. Tetapi memang ini harus kita luruskan ya. Betul. Ini adalah suatu mitos ya. Jadi sama seperti kondisi penyakit yang lainnya. Jikalau kita mengelola dengan baik, apalagi diketahui sejak awal, nah makanya sarana-sarana seperti sekarang ini itu memang bagus sekali untuk bisa meluruskan ya. Apa ini mitos atau fakta ya. Jadi artinya penyakit ginjal ini kalau ditangani lebih awal dengan baik dan mengerti lebih awal dengan adanya penyuluhan seperti ini, saya kira sama aja, hidupnya sama panjang dengan hidup yang lain ya, yang sehat dan berkualitas juga. Itu jadi ini suatu mitos. Mitos ya dok ya, lagi-lagi
ketika seseorang didiagnosis, divonis penyakit ginjal, tergantung bagaimana cara mereka melakukan perawatan, pengobatan, menjaga kualitas hidup, lifestyle itu juga berpengaruh ya dok. Kalau udah divonis akhirnya malah ngedrop, nggak mau melakukan pengobatan ya bisa check out-nya lebih cepat ya dok. Bukan lagi-lagi bukan masalah kita mau ngomongin check out-nya lebih cepat, tapi itu kan masalah dari Tuhan ya dok ya. Seperti itu ya pemirsa ya. Jadi jangan selalu beranggapan bahwasanya once orang didiagnosis atau divonis penyakit ginjal, angka harapan hidupnya kecil atau rendah, tidak seperti itu juga, tergantung dari berbagai macam faktor ya. Oke, kita lanjut yang ketiga nih pemirsa. Apakah mitos atau fakta nih dok, penyakit ginjal hanya menyerang orang tua? Kita tahu ya proses degeneratif, metabolisme menurun, sistem imun menurun dan lain sebagainya. Akhirnya orang berpikir, udah nggak usah khawatir, masih muda ini nggak bakal kena ginjal deh gitu. Itu kan penyakit orang tua gitu. Nah gimana nih dok? Sekarang kan lifestyle-nya udah sedentary, udah makannya online semua, fast food, junk food semua dikonsumsi, gimana tuh dok? Ya ini kasihan nih kelompok orang tua nih divonis. Di blame ya dok ini. Oke. Nah, penyakit ginjal yang banyak itu bisa menyerang dari sejak bayi bahkan sampai orang tua ya. Ya banyak berbagai faktor ya yang mempengaruhi kondisi kesehatan khususnya penyakit ginjal. Jadi ini suatu mitos ya. Mitos ya. Oke. Berarti ini menandakan bahwasanya bahkan di usia produktif pun gitu ya, yang mungkin kita yang di usia milenial yang harusnya sadar kesehatan pun bisa juga ya dok ya. Dari faktor makanan juga bisa ya dok ya? Sangat bisa. Sangat bisa ya. Jadi pemirsa harus diperhatikan baik-baik ya. Tidak hanya ngomongin tentang lansianya aja, umurnya aja. Tapi ternyata di berbagai range usia pun orang bisa mengalami penyakit ginjal. Jadi harus berhati-hati ya, sayangi ginjal Anda. Oke, kita lanjut yang selanjutnya ya dok ya. Mitos atau fakta nih dok, pengujian untuk penyakit ginjal. Nah ini dia ya, membutuhkan proses yang panjang dan mahal. Karena orang berpikir, aduh nanti sekali periksa berapa ya, udah mikir duluan dok, belum periksa udah stres duluan, nggak sembuh-sembuh nanti. Bener nggak sih dok, kalau udah berhubungan sama ginjal itu pasti panjang dan lama dan mahal. Nih lagi-lagi yang di-blame nih sekarang ginjalnya nih. Kalau tadi orang tua ya. Enggak betul, itu suatu mitos ya. Apalagi kalau kita sudah banyak mengenal, mengerti lebih awal, tentu saja prosesnya sebenarnya bukan harus di rumah-rumah sakit yang berbayar mahal, berbiaya mahal. Fasilitas-fasilitas kesehatan tingkat 1 pun, puskesmas, itu bisa mendeteksi lebih awal ya. Jadi murah, apalagi dengan program BPJS ya. Nah ibarat suatu rumah kalau kita mau melihat kondisi di dalamnya itu ya, apa ada kursinya, TV-nya, ginjal sebenarnya sederhana aja ya. Ketika ada kebocoran dari ginjal oleh karena suatu penyakit peradangan misalnya, maka yang diperiksa apa? Urin aja cukup. Nah dari awal udah kita tahu tuh ya, ini mau berjalan kemana. Ya kalau perlu nanti ditambah sedikit pemeriksaan fungsi ginjal, pemeriksaan darah. Jadi ya tentu saja kalau sudah lanjut ya nanti memerlukan pemeriksaan radiologi, USG, CT scan ya. Jadi mahal deh ya. Nah itu kira-kira. Berarti kan mahalnya ini gara-gara di tingkat awal, di tingkat dasar aja di awal-awal mereka nggak mau memeriksakan diri. Betul gitu ya dok sekali, ya. Hingga akhirnya sudah di tingkat yang stadium lanjut lah bahasanya, akhirnya baru memeriksakan ya iya mahal. Tapi kalau dari awal udah memeriksakan dari urin aja, dari tadi kan dokter Marihat menyebutkan itu ya pasti akan lebih terjangkau lagi ya dok ya. Karena bisa ya dari biaya terjangkau, dari pengobatan juga nggak akan serumit itu dan lebih cepat sembuhnya harapannya ya dok ya. Oke pemirsa. Jadi bukan tergantung pada bagaimana mahal atau tidaknya, tapi seberapa tingkat atau keparahan dari ginjalnya ini sendiri. Kalau dari awal udah disebutkan dari dokter kan menyebut kalau urinnya bermasalah pasti indikasinya ke ginjal. Nah kalau sudah ditangani dari awal nggak akan itu yang panjang dan mahal ya dok ya. Oke terjawab ya pemirsa. Tergantung nggak hanya ginjal aja dok, penyakit-penyakit lain juga kalau udah stadium lanjut ya mahal dan prosesnya pasti panjang. Oke dok, yang terakhir nih dok, ini sesuai dengan tema kita hari ini. Katanya satu-satunya untuk pengobatan penyakit ginjal adalah cuci darah. Gimana tuh dok? Ya ini juga mitos ya. Ya ada sedikit benarnya kalau pada penyakit gagal ginjal kronik ya. Nah penyakit ginjal kan banyak sekali ya. Jadi misalnya infeksi saluran kemih tadi ya, dengan pencegahan dan pengobatan tentu karena kuman pemberian obat-obat antibiotik misalnya. Kemudian juga batu saluran kemih dan ginjal ya. Pencegahannya penting dengan meminum jumlah air yang cukup ya kalau fungsi ginjal masih normal. Kemudian kalau perlu airnya dikeluarkan batunya. Dan misalnya ada peradangan juga nggak harus langsung cuci darah ya. Ada obat-obat untuk bisa mengendalikan itu. Kira-kira seperti itu. Jadi
jangan pesimis dulu, ini pasti cuci darah ya gitu ya. Selagi-lagi sekarang pengenalan yang baik, tentu ada pencegahan lebih awal ya. Berharap tidak memerlukan seperti itu. Betul. Jadi kalau kayak mungkin ISK juga kan nggak perlu cuci darah ya. Itu mah penyakit yang tidak harus melakukan cuci darah. Jadi tidak melulu ya pemirsa ya kalau ngomongin tentang penyakit ginjal. Aduh nggak mau deh gitu, nanti kalau penyakit ginjal pengobatannya harus cuci darah, serem banget, serem, panjang dan mahal. Tidak harus seperti itu. Tetap konsultasi dulu, ketemu dokternya, kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan. Oke, terjawab sudah nih ya dari 5 mitos fakta dari Dr. Marihot tentang apa ini fakta beneran atau mitos. Nanti di segmen selanjutnya kita lanjut lagi ya dok. Kita akan ngomongin tentang efek samping dari cuci darah seperti apa. Nah pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar ginjal ya. Kita akan membahas efek samping dari cuci darah yang sering kita dengar ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Marihot Tambunan SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi dari Seci Hospital. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Ini sebelum kita ngomongin cuci darahnya, ini kan menjadi indikasi kalau orang melakukan cuci darah gara-gara penyakit gagal ginjal kronis. Nah, boleh dijelaskan nggak sih penyakit gagal ginjal? Susah ngomongnya sama Indonesia. Gagal ginjal aja udah serem, kronis juga gitu. Gagal ginjal kronis ini penyakit yang seperti apa dan kondisi tubuh atau ginjal seorang ini seperti apa sih dok? Ya, terima kasih Mas Raden. Nah, perkataan gagal itu kata kunci ya. Yes. Nah, kronis juga menolong mengetahui gagalnya tuh sudah berapa lama ya. Jadi kalau gagal ginjal kronis, yang dimaksud adalah gagalnya ginjal menjalankan fungsinya untuk kehidupan yang berkualitas yang sudah berjalan menahun. Oke. Ya. Nah, gagal ginjal kronis itu adalah tahapan di mana fungsi ginjal itu sudah semakin menurun di bawah 15%. Itu udah kesepakatan dari para ahli. Jadi sebelumnya ada tahapan-tahapan ya. Dari tahapan 1, 2, 3, 4 dan tahap akhir. Jadi artinya tadinya sebelum dibilang gagal ginjal kronik, dia disebut penyakit ginjal kronik ya. Nah jadi tahap yang awal, nah itu yang paling perlu tuh kita untuk antisipasi ya. Supaya proses itu bisa dihambat perjalanannya. Tahap awal itu tahap 1, kemudian lebih lanjut tahap 2, 3. Sudah mulai nih semakin serius. Jadi usaha udah harus lebih kencang lagi, disiplinnya dan seterusnya. Tahap 4, nah ini tahap yang namanya pre-cuci darah. Ya. Tahap 4 itu udah mendekati 15% dan ke bawah, seperti itu. Nah jadi kalau dia dikatakan gagal fungsi ginjal itu berarti gagalnya tubuh, ya khususnya ginjal menjalankan fungsinya sehari-hari. Kita tahu bahwa fungsi ginjal itu banyak ya, yang sangat membantu kehidupan manusia ya. Antara lain pertama, fungsi yang sering kita tahu membersihkan darah ya dari bahan-bahan yang bersifat toksik, bahan-bahan dari sisa metabolisme makanan yang dikonsumsi untuk tidak melampaui batas yang ditentukan. Jadi dibuang melalui ginjal, melalui urin. Ya, jadi fungsi pertama membersihkan darah dari bahan-bahan yang berlebihan yang akan bersifat racun buat tubuh. Itu pertama. Kemudian yang kedua, membantu mengatur pengendalian tekanan darah, tentu bersama-sama dengan sistem atau organ lain ya, yang penting ya, mengatur pengendalian tekanan darah. Kemudian juga fungsi yang lain yang penting juga membantu pembentukan sel-sel darah. Nah, sel-sel darah itu dibentuk di sumsum tulang, tapi memerlukan berbagai bahan nutrisi ya, zat besi, protein. Tapi kalaupun itu cukup, kekurangan satu hal hormon yang diproduksi oleh ginjal namanya hormon untuk membentuk hemoglobin yang namanya eritropoietin. Ketika fungsinya menurun ya jelas juga akan terjadi gangguan di dalam pembentukan hemoglobin namanya. Nah fungsi yang lain katakan mengatur keseimbangan nih. Keseimbangan apa? Cairan yang masuk dan juga garam-garam atau elektrolit ya. Sehingga ketika katakan
terjadi misalnya kekurangan cairan karena katakan diare ya, ataupun mungkin juga bekerja di tempat yang panas atau olahraga yang berlebihan, itu ginjal dengan sendirinya mengatur tuh supaya jangan lagi keluar urin ya. Nah, yang lain tentu yang penting juga mengatur ya, katakan masalah-masalah kesehatan tulang, mineralisasi tulang dan lain-lainnya. Nah, dengan gagalnya fungsi ini, fungsi ginjal sudah di bawah 15%, maka akan muncullah kondisi-kondisi keluhan-keluhan atau gejala-gejala. Misalnya yang paling mudah sebenarnya kalau kita lihat seseorang sudah mengalami penurunan fungsi ginjal yang berat dengan terganggunya pembentukan hemoglobin, langsung dari ya kita yang sudah sering ya, wah ini pasien pucat nih, salah satu kemungkinan ini udah kronik nih penyakit ginjalnya ya, kalau nggak stadium 4, stadium 5 kan begitu. Nah kemudian bahan-bahan sampah nih ya, bahan-bahan yang racun yang berlebihan ini yang tidak bisa lagi diekskresi atau dibuang oleh ginjal, itu akan mempengaruhi kondisi ya. Sering pasien tuh mengeluh selera makan turun, mual, muntah ya, susah konsentrasi karena bahan ini bisa mengganggu juga sistem saraf pusat ya, cepat capek karena HB-nya turun, kemudian juga sesak napas, baik itu oleh karena keasaman di dalam tubuhnya semakin meningkat ya, atau kelebihan cairan ya, yang tidak bisa lagi diekspresikan ke urin ya. Pendeknya kalau sudah mengalami gagal ginjal kronik tadi ya pucat, cepat capek, selera makan turun sampai konsentrasi dan gangguan tidur ya, sesak napas dan sebagainya, itulah yang artinya menggambarkan kualitas daripada seorang penderita gagal ginjal kronik memerlukan, nah ini dia, memerlukan satu terapi. Nah ini supaya nantinya kita bisa tahu nih pada pemirsa sekalian, cuci darah itu kan pengertian awam, ya memang sih bisa dipahami supaya mempermudah. Darah yang banyak mengandung bahan-bahan yang harus dibuang yang tidak bisa dibuang karena gagal ginjal kronik, terpaksa harus dilakukan cuci darah kan begitu. Sebenarnya yang tepat sesuai istilah kedokteran itu namanya terapi pengganti fungsi ginjal. Salah satunya cuci darah. Cuci darah sendiri ada dua macam. Cuci darah yang namanya hemodialisis, itu cuci darah dikeluarkan dari tubuh, dibersihkan melalui sistem ginjal buatan. Ya nanti kita kalau memang ada waktunya kita perbincangkan. Dan ada lagi satu lagi cuci yang namanya cuci perut ya, itu istilah awam juga. Namanya CAPD, tapi mungkin bukan saat ini kita perbincangkan, kita bisa mengambil waktu yang lain. Itu salah satu pengobatan untuk gagal ginjal kronik ya. Nah, pengobatan yang lain, pengobatan pengganti fungsi ginjal yang paling ideal ya transplantasi ginjal. Nah, kalau hemodialisis atau HD ataupun cuci perut atau CAPD itu adalah terapi pengganti ya, katakan yang cukup membantu, tetapi yang lebih ideal sebenarnya adalah transplantasi ginjal. Nah, dialisis itu dikatakan memakai sarana ginjal buatan, ya kan begitu. Mesin cuci darah. Tadi tetapi kalau yang namanya transplantasi ya ginjal donor, ginjal yang memang alamiah, ya, yang mengambil alih fungsi kedua ginjal yang sudah gagal. Kira-kira seperti itu, Mas Radit. Oke, tapi apakah semua pasien gagal ginjal kronik akan berujung pada cuci darah, dok? Ya, atau seperti apa? Ya, memang harus diakui sampai sekarang terapinya ya terapi pengganti, salah satunya cuci darah. Ya kalau enggak HD, hemodialisis ya CAPD. Nah tentu yang lain yang paling ideal kalau memungkinkan transplantasi ginjal. Di Indonesia juga sudah sama majunya melakukan transplantasi ginjal ya. Itu dimulai dari tahun 1977 tuh oleh katakan pionir pelayanan ginjal Indonesia Prof. Dr. Sidabutar ya, itu katakan bapak dari ginjal nasional kira-kira gitu ya. Jadi itu yang paling baik untuk katakan terapi pengganti gagal ginjal kronik. Tapi apakah cuci darah ini hanya untuk gagal ginjal kronik atau mungkin ada penyakit yang lain juga yang perlu cuci darah juga? Betul sekali. Nah ini memang menjadi perbincangan ya, bahwa kalau udah cuci darah katanya seumur hidup. Iya itu sering dengar dok. Ini kita melebar sedikit. Untuk yang gagal ginjal kronik, kalau dia tidak bisa transplantasi ginjal kan harus digantikan fungsinya oleh dialisis. Ya. Tidak bisa itu karena memang tidak ada donornya atau memang dari kondisi tubuhnya memang tidak bisa? Ada dua macam memang. Bisa juga karena memang kondisi tubuh yang ya tidak semua memang bisa memungkinkan untuk darah, tetapi juga banyak juga yang oleh karena ketersediaan donor, itu masalah juga ya. Nah, jadi memang
tadi pertanyaan gimana Mas Raden? Apakah hanya pada gagal ginjal kronik yang untuk cuci darah atau penyakit yang lain? Nah kalau gagal ginjal kronik ya memang jelas harus memerlukan terapi dialisis atau cuci darah jangka panjang ya. Tetapi ada juga kondisi-kondisi tertentu ya yang membuat fungsi ginjal mendadak shutdown. Nah itu namanya gagal ginjal akut atau sebenarnya bukan gagal ginjal, dia belum gagal benar ya. Adanya gangguan sesaat. Nah, misalnya oleh karena infeksi berat, misalnya karena kekurangan cairan, diare-diare yang lama berlangsung lama tidak mendapatkan pengobatan, atau gangguan fungsi jantung yang berat ya, yang menyebabkan fungsi ginjal sesaat menjadi terganggu. Kadangkala itu memerlukan terapi pengganti ini, cuci darah beberapa saat dengan memperbaiki penyakit dasarnya, mengobati infeksi yang berat, memperbaiki status cairan tubuh. Kita berharap fungsi ginjal perlahan-lahan pulih kembali. Nah jadi kadang memang sering perdebatan, ini pasien ini kok bisa sembuh. Nah itu dia. Nah banyak yang seperti ini datang ke kita nih. Dok apa saya masih bisa pulih? Nah tentu kita harus memberi penjelasan yang tepat. Ya memang bahwa ada yang bisa pulih tetapi untuk kondisi yang mana. Untuk yang sudah mengalami penyakit ginjal kronik sampai tahap akhir ya. Sampai saat ini belum ditemukan untuk dia bisa berfungsi kembali. Ya harus menjalani terapi pengganti ginjal tadi, apakah dialisis atau transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal. Tuh. Oke, itu dua opsi ya dok ya? Iya. Dan ternyata kita juga baru tahu ya pemirsa, ternyata ada gagal ginjal akut juga ya dok, selain kronik ya. Karena biasanya kronik itu hubungannya juga dengan akut ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi, kita ngomongin manfaat dan efek sampingnya kan. Ada tidak sih sebenarnya efek samping? Kan ada orang berpikir selain panjang dan mahal, orang pikirnya juga ya selain manfaat juga ada berpikir nanti kalau cuci darah kan seumur hidup ya. Tadi kan dokter Mario juga sempat mention gitu. Dan apakah ada efeknya ke dalam tubuh, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini menarik sekali ya. Ini banyak yang harus diluruskan dan kita harus dapat ilmunya banyak dari dokter Marihot. Kalau Anda mau tanya 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tema kita hari ini, efek samping dari cuci darah. Kalau Anda punya pertanyaan 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Marihot Tambunan, SPPD, KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi dari Seci Hospital. Dok, kita lanjut lagi ya dok. Ini udah gak sabar ya. Pemirsa, tadi selama break juga saya ngobrol sama Dr. Marihot, katanya nanti aja dijawabnya pas live. Karena kita udah penasaran banget dok. Nah sebenarnya persiapan, prosedur, ataupun alat-alat gitu ketika orang melakukan cuci darah ini seperti apa aja dok? Baik. Terima kasih Mas Raden. Jadi harus kita batasi juga ya bahwa cuci darah itu ada dua cara. Cuci darah yang pertama yang dikenal hemodialisis dengan ginjal buatan tadi saya sudah katakan. Dan cuci darah yang kedua itu cuci perut. Ya, darahnya tetap dibersihkan dengan prosedur memasukkan obat ke dalam perut untuk membersihkan bahan-bahan sampah ya yang ada dalam darah. Nah kita bicara soal hemodialisis ya. Tentu yang pertama persiapan. Ada dua macam nih persiapan, artinya kesiapan mental pasien maupun keluarga ya itu juga penting ya. Kita nggak boleh semata-mata bahwa ini udah nggak ada jalan lain, harus ya segera. Siapa yang mau itu ya divonis seperti itu terus ikut aja, nggak benar begitu ya. Jadi kita harus menjelaskan baik-baik kenapa cuci darah, manfaat apa ya bagi pasien, kepada pasien dan keluarga untuk disiapkan ya, untuk disiapkan sehingga pasien tentu harus dibangkitkan semangat ya. Bahwa dengan cuci darah nggak ada lagi harapan ya. Ya harapan hidup tetap berkualitas, tetap bisa. Banyak contoh yang bisa kita berikan. Nah itu kesiapan mental. Nah mengenai kesiapan untuk menjalankan prosedurnya, cuci darah itu salah satu metode di mana darah yang banyak mengandung bahan-bahan yang berbahaya ya, toksik ya, bahan sampah hasil metabolisme makanan itu harus dialirkan keluar tubuh ya, karena ginjalnya udah nggak bisa membersihkan. Nah dipakai ginjal buatan yang namanya dialiser ya. Dialiser itu semacam tabung di mana di dalamnya ada serat-serat, itu nanti memproses darah yang masuk ke situ untuk dialirkan ke mesin, dibuang tuh zat-zat sampah. Nanti darah itu yang sudah bersih masuk kembali ke dalam tubuh. Nah sebelum dilakukan itu
pada umumnya persiapan untuk teknisnya karena darah harus dikeluarkan itu caranya bagaimana? Ya dengan memakai jarum kan begitu. Nah, umumnya kalau pasiennya bisa kontrol teratur sejak dari dia mengalami penyakit ginjal kronik sampai ke tahap yang lebih lanjut, sampai suatu saat kita harus jujur mengatakan suatu saat akan mengalami terapi pengganti cuci darah. Kalau yang dipilih hemodialisis itu harus dipersiapkan sarananya supaya darah yang nanti akan diproses di mesin bisa dialirkan ya melalui selang-selang ke mesin ya. Itu ada yang namanya simino. Nah, biasanya pada stadium 4 predialisis namanya sebaiknya pasien sudah dipersiapkan dengan sarana itu. Itu sarana yang permanen. Pembuluh darah yang nadi disambung dengan pembuluh darah yang balik ya, yang di permukaan, supaya nanti suatu ketika diperlukan, ketika pasien sudah mengalami penurunan sekali kualitas hidup, nggak mau makan, mual muntah, ya itu sudah sangat berbahaya buat dia. Siminonya ini bisa langsung dipakai sebagai sarana untuk ditusuk ya dengan jarum, puncture namanya, untuk darah itu dilarikan mesin, kan seperti itu. Nah, itu untuk sarananya. Tetapi ada juga kadang-kadang kapan ada pasien, ada beberapa ya ada pasien-pasien yang kondisinya bisa menerima ya. Bagaimanapun juga nanti akan mengalami ya cuci darah. Berharap sih tidak cepat-cepat ya kan. Misalnya dia sudah dibuat simino pada stadium 4 predialisis. Bisa saja dia mesti bisa 6 bulan belum dilakukan. Nah, ibarat pepatah itu ya. Tuh dari Prof. Sidaputra kami sering dengar. Itu sedia payung sebelum hujan. Betul. Payungnya udah siap. Nanti kalau hujannya turun, misalnya dia udah nggak bisa lagi makan, mual muntah ya. Jalan aja sebentar juga udah nggak kuat karena cairan tubuh udah numpuk di paru jantung. Sarananya dipakai tinggal. Langsung eksekusi ya. Nah, tetapi kan nggak semua orang bisa diedukasi seperti itu. Nanti ajalah, masih berharap. Ya itu sah-sah saja. Kita mengerti ada kesembuhan lain ya. Nah, ketika dia sudah mengalami hujannya, kan nggak ada sarana. Betul. Nah, mungkin pernah lihat atau pernah dengar orang-orang yang menjalani cuci darah dengan sarana yang sementara. Itu dipasang alat semacam selang kecil di pembuluh darah di leher. Nah, itu langsung bisa dipakai. Tapi sarana ini nggak bisa lama-lama karena ini benda asing. Ada banyak risiko antara lain infeksi. Nah, itu untuk persiapan sebelum menjalani cuci darah sebaiknya dibuat simino ya, karena memang kita sudah tahu ujungnya akan ke sana. Di mana simino ini nggak bisa langsung dipakai, justru ketika dia dibuat dalam kondisi masih baik, kondisi pasien baik, kan memerlukan waktu untuk bisa dipakai sebulan 2 bulan. Nah, ketika dia sebulan 2 bulan amit-amit supaya mudah-mudahan yang enggak sebulan 2 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun kalau dia disiplin. Nah, itu dia udah siap gitu. Nah, orang-orang yang nggak siap karena masih berharap ada kesembuhan dan seterusnya, kalau dia udah sesak bengkak itu ada risiko tuh. Pemasangan selang juga bukan hal-hal yang gampang ya, ada risiko. Nah, tetapi memang itu langsung bisa dibuat untuk darah dialirkan ke mesin untuk dilakukan cuci darah. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya kan yang menjadi pertanyaan kemudian kan manfaatnya kita pasti tahu untuk menggantikan fungsi ginjal kalau cuci darah ya dok ya. Nah, menjadi perbincangan kita hari ini adalah di luar manfaat itu ada kabar juga bahwa ada efek samping. Nah, padahal ini kan treatment atau tindakan yang diperlukan untuk mereka-mereka ke pasien gagal ginjal kronik kan seperti itu. Tapi kok ada efek sampingnya? Benar nggak sih? Maksudnya ada efek sampingnya dan apa aja kira-kira kalau ada? Ya, untuk kita semua ketahui, semua tindakan kedokteran nggak ada yang 100% aman. Ya. Tapi dengan persiapan yang baik, mengetahui kemungkinan apa efek samping, ya efek samping itu bisa diperkecil. Ya. Nah, saya membatasi efek samping dari cuci darah dengan cara mesin hemodialisis ya. Hemodialisis ini efek samping tindakannya, prosedurnya sebenarnya ada 2 ya. Ada yang pada waktu dilakukan ya, selama melakukan tindakan, dan ada juga jangka panjang. Tapi kita nggak usah bahas deh jangka panjang, keterbatasan waktu. Nah, untuk efek samping yang ketika melakukan tindakan cuci darah itu, yang terjadi sering misalnya turunnya tekanan darah, hipotensi, kemudian mengalami kram, mengalami mual dan muntah, mengalami katakan reaksi alergi, kemudian juga ada demam dan menggigil. Tapi itu reaksi-reaksi yang sebenarnya sangat bisa diatasi ya. Ada beberapa, nah bersyukur bahwa itu jarang yang bisa berakibat fatal ya. Namanya
kita nggak tahu tindakan-tindakan itu tergantung kondisi pasien juga ya. Bisa mengakibatkan mendadak dia katakan mengalami perdarahan di otak, serangan jantung pada waktu. Ya itu kan memang orang nggak cuci darah aja bisa terjadi seperti itu. Betul. Apalagi orang yang sudah sakit ginjal yang beresiko ya. Nah kenapa bisa seperti itu memang berkaitan dengan proses daripada darah yang keluar dari tubuh. Ketika darah itu dengan jumlah yang cukup banyak, kemudian dikeluarkan secara cepat, itu akan mengakibatkan turunnya tekanan darah. Kita bisa mengerti itu beban buat jantung, beban buat pembuluh darah. Nah itu salah satunya tuh hipotensi itu. Dan yang lain, katakan misalnya kram, itu juga masih dikaitkan juga dengan kondisi turunnya tekanan darah. Nah reaksi-reaksi alergi ya pemberian obat apapun bisa menyebabkan misalnya gatal atau bersin-bersin ya. Itu jelas sekali bahwa adanya benda asing ya yang bersentuhan dengan darah kan. Di mana darah masuk mengalir ke selang-selang cuci darah. Kembali lagi itu membuat reaksi ya. Nah kira-kira seperti itu yang pada saat cuci darah bisa terjadi. Tetapi dengan pengetahuan yang semakin maju ya, teknik penarikan darahnya juga tidak terlalu cepat dan banyak ya. Kalau dulu mesin-mesin cuci darah itu katakan untuk pengaturan penarikan darah itu nggak ada itu. Sehingga kemungkinan terjadinya itu sangat tinggi waktu itu. Nah dengan kemajuan pengetahuan kedokteran dan alat-alat kedokteran sekarang mesin-mesinnya udah canggih. Ya. Jadi membuat pasien-pasien nyaman ya. Penarikannya nggak mesti harus secepat itu ya, mendadak ya, membuat stres ya. Bisa-bisa kapok dia. Wah tahu begini nggak mau ini kan begitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Saya mesti katakan bahwa bukan tidak ada efek samping. Tapi dengan semakin baiknya kemajuan mesin, alat kedokteran, banyak pilihan-pilihan mesinnya, banyak pilihan-pilihan bahan-bahan untuk cuci darahnya. Karena itu salah satu yang membuat reaksi alergi ya. Nah itu yang namanya dialisernya. Kemudian pengetahuan perawat dan dokter-dokter terampil untuk dialisis itu sangat bersyukur kita banyak mengurangi efek samping tersebut. Jadi memang ada tapi semuanya bisa diminimalkan gitu. Betul. Ya dok ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dok dari pemirsa mau tanya ke dokter Marihot ya. Ini dari Bu Miranda, ada di belakang layar tapi aku bacakan aja ya dok. Nanti dokter sakit leher lagi. Oke, dok, ayah saya habis operasi pemasangan selang untuk cuci darah. Tapi kenapa selangnya ketika dipakai selalu pendarahan? Ketika selangnya dipakai terjadi pendarahan mungkin ya. Kadang ada penyumbatan. Penyebabnya apa ya? Solusinya udah 3 kali operasi perbaikan selang tapi masih seperti itu. Sudah jelas ya dok ya? Oke, dari Bu Miranda. Salah satu, ya tentu tidak ada yang sempurna ya. Kemungkinan terjadinya kegagalan itu pada selang itu ya itu. Karena biar bagaimanapun pengumpulan darah dan seterusnya yang sudah mungkin sudah terjadi sistem pembekuan darah ya oleh karena penyakit ginjal ya, itu panjang sekali ceritanya. Itu salah satu pembuat itu. Nah sudah diperbaiki sulit, belum kualitas pembuluh darahnya. Saya tidak tahu ini umur berapa, semakin umur panjang kan kualitas pembuluh darah manusia memang juga tidak sebagus yang masih muda. Nah jadi pilihannya ya memang kalau itu tidak bisa dilakukan ya awalnya sih memang mestinya sudah dipersiapkan yang namanya sarana permanen ya, supaya itu bisa dipakai dengan lebih enak. Nah saya mesti katakan kalau memang sudah dicoba mungkin pertimbangan modalitas cuci darah yang seperti tadi saya bilang, cuci darah melalui perut, di mana cairan obat-obat itu dimasukkan ke rongga perut yang namanya CAPD. Nah untuk pasien-pasien yang memang sulit untuk sarana yang dipasang di leher itu memang mengalami beberapa kesulitan karena itu ya sudah dipasang di sebelah kiri, nanti dipasang sebelah kanan. Ya memang yang dengan kondisi-kondisi kemungkinan apa yang katakan menjadi penyebab, ya pilihannya memang cuci lewat perut atau CAPD. Nah tentu kita harus mengetahui juga kondisi awal dari ayah dari Ibu Miranda ini ya, umurnya berapa. Faktor-faktor risiko yang membuat kualitas pembuluh darah itu juga penting, misalnya pengidap kencing manis, itu pembuluh darahnya itu
ya udah nggak mulus lah ya, sering terjadi gangguan-gangguan di dalam aliran darah seperti itu. Gitu. Oke ya, semoga dia bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Miranda dan semoga ayahnya tetap dalam kondisi yang fit, semuanya prosesnya juga lancar ya, tidak ada penyumbatan, pendarahan dan lain sebagainya. Oke dok, ini sudah dijelaskan semua sama Dokter Marihot. Nanti di segmen terakhir kita akan lanjut lagi ngobrol ya dok ya, seputar apa aja sih mungkin yang bisa dipersiapkan supaya meminimalkan risiko ya yang tadi efek samping kan semua bisa diminimalkan gitu ya dok ya. Oke pemirsa 021 290 3244 atau di Instagram kami di @dafamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Marihot Tambunan, SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi dari Seci Hospital. Dok, kita lanjut lagi. Kita mau ngomongin tentang apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan selama cuci darah untuk meminimalkan risiko-risiko atau efek samping. Tapi sebelum itu, ini aku masih bertanya-tanya dok. Ini mungkin mewakili masyarakat awam juga ya untuk konteksnya cuci darah. Ini sebenarnya cuci darah ini harus ketika sudah didiagnosis harus cuci darah. Ini sebenarnya cuci darahnya harus berapa kali dok, per berapa lama dan durasinya mungkin dok gitu. Ini kan menjadi pertanyaan banyak orang juga nih dok. Ya, terima kasih. Betul sekali Mas Raden. Nah memang secara umum kita menentukan dosis namanya ya. Dosis itu ya untuk kita masyarakat Indonesia yang tubuhnya beda dengan orang-orang barat ya. Itu dikatakan cukup 10 jam seminggu. 10 jam seminggu. Tapi itu harus dibagi dua. Nggak mungkin sekali cuci darah atau dialisis 10 jam ya. Umumnya dibagi dua. Seminggu 2 kali. Setiap sesi 5 jam. Ya. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu ada pasien-pasien yang nggak kuat tuh 5 jam. Ya. Misalnya kondisi jantung, penyakit-penyakit tertentu ya, yang tidak kuat menjalani stres karena pilihan hemodialisis ini ya. Nah ini bisa kita anjurkan seminggu jadi dibagi 3 kali. Jadi lebih frekuen ya. Sesinya tetapi tetap diturunkan dong ya. Misalnya 3 jam atau 3,5 jam. Kira-kira seperti itu. Nggak mesti harus dirawat. Sesudah dia menjalani itu dia kondisinya baik ya pulang. Istilahnya pasien-pasien umumnya yang menjalani terapi pengganti hemodialisis ini adalah pasien rawat jalan. Jadi memang sama seperti orang yang berobat ke rumah sakit rawat jalan, dia sesudah itu menjalani proses AD 3-5 jam terus pulang. Aktivitas seperti biasa. Nah, itu memang salah satu pilihan orang-orang yang bekerja masih bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan baik, nggak terganggu asal tentu di jadwal. Misalnya dia kerja dari jam 8 sampai jam 2 ya. Nanti kita bisa fasilitas ya rumah sakit itu bisa mengatur tuh. Ya misalnya dia datang sesudah pulang kerja, nanti menghindarkan macet juga, selesai cuci darah malam kan, udah lebih sepi dia pulang. Besoknya dia tenang kerja lagi, nanti saat hari berikutnya. Jadi tidak mengurangi katakan waktu dia kerja, sehingga juga kantor atau tempat dia bekerja juga masih bisa katakan menerima manfaat ataupun katakan karya dari orang tersebut, fungsi kinerjanya ya dok, tidak ya? menghilangkan katakan hidup sehari-hari yang sama baiknya dengan orang normal, berkualitas dan menghasilkan gitu ya, berproduksi gitu. Nah kira-kira seperti itu. Oke, berarti bisa dipecah 10 jam seminggu tadi ya, oke, bisa dipecah 2 kali atau 3 kali. Nah untuk frekuensi yang lumayan sering ini dok, sebenarnya ada nggak sih yang harus dipersiapkan untuk meminimalkan risiko atau efek samping ya dok? Ya, maksudnya apakah harus ada asupan-asupan khusus sebelum menjalani cuci darah supaya kesehatan terjaga, mengurangi efek samping? Ada nggak sih asupan atau apa yang harus dilakukan untuk olahraga, stres manajemen juga penting atau nggak, apa aja dok? Betul sekali ya, artinya kita harus melihat kenapa sih yang paling sering tuh hipotensi. Nah hipotensi itu karena penarikan darah keluar dari tubuh ke mesin jumlah yang lumayan dan waktu cepat. Tetapi itu terpaksa dilakukan ketika pasiennya dari 1 HD ke HD yang lain itu naik berat badannya berlebihan. Kenapa begitu? Umumnya ya kita memang harus mengerti lah, bersabar pasien ini. Itu disiplin memang sangat menjadi kunci perjuangan. Ya? Disiplin apa tuh? Minum terutama. Ya makan juga termasuk makan tertentu ya. Nah ketika
minumnya dianggap sama seperti ya biasanya orang normal karena dia udah cuci darah, tetapi dia tidak bisa memproduksi urin. Jadi yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Akibatnya darah numpuk ya. Kalau cuma di kaki aja ya nggak apa-apa. Nanti lama-lama dia kemana? Ke jantung. Terus akhirnya malah ke paru. Ya dia menggap-menggap. Kalau kita ya ini juga sebenarnya sesuatu yang juga harus diperbaiki ya dari pihak internal, dari pihak pelayanan rumah sakit. Pasien-pasien yang begini sudah tahu tuh saya harus diturunkan sampai ada, katakan dia yang bisa mengatur ya. Saya yang lalu sekian kilo nih, tapi sekarang saya naik sekian kilo. Misalnya dia 50 waktu yang lalu, yang enak. Sekarang dia datang dengan timbangan misalnya berapa? 54. Saya diturunin dong 4 kilo. Nah itu kan berisiko darah harus dikeluarkan jumlah yang banyak dalam waktu cepat. Nah tetapi ya karena ya biasa nih, dengan pasien dengan kita ini memang akhirnya lama-lama terjadi kerjasama yang baik. Kita ngikutin aja. Sebenarnya itu tidak baik ya. Nah jadi risikonya dia bisa kolaps tekanan darahnya kan. Nah untuk itu memang sarannya sebaiknya disiplin dong. Tetapi memang nggak mudah ya. Katakan kalau mau naik berat badan sehari itu di bawah 1 kilo. Terutama kan karena air. Ya betul. Ya kalau makan sih nggak apa-apa deh. Nah yang kedua, kalau juga nggak bisa disiplin, mau nggak mau dilakukan lebih frekuen. Jadi lebih sering. Lebih sering. Iya. Sehingga penurunannya nggak langsung tinggi ya, nggak langsung banyak ya. Dikurangin sedikit-sedikit, tapi kan jadi lebih sering. Tapi ya pasiennya juga jadi lebih sering ditusuk ke rumah sakit ya. Masing-masing ada harganya kan. Nah seperti itu kira-kira untuk menghindarkan salah satunya. Yang paling sering memang itu. Yang paling sering ya, disiplin untuk berat badan yang tidak mengikuti anjuran kan kira-kira. Oke. Dok, ini sebenarnya masih banyak banget yang harus kita bahas, tapi waktu juga membatasi kita. Next time kita ngobrol lagi ya dok ya seputar ginjal ini. Dr. Marihot recommended banget ya kalau kita mau ngomongin tentang ginjal ya dok ya, karena informatif sekali kata-kata yang disampaikannya. Terima kasih Dr. Marihot atas penjelasannya, ini ilmu yang sangat bermanfaat. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Suci Hospital ya dok ya. Selamat kembali beraktivitas di rumah sakit. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama Dr. Marihot, semoga bermanfaat ya. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.